Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, Saudara, Saudari, dimanapun berada. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari kita mendasarinya dari firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan di pagi ini, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 129 sampai ayat 136. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 129 sampai 136. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Segala syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan di pagi ini. Bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih atas semua yang Tuhan nyatakan bagi kami di saat ini. Kami akan belajar dari firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan. Ya Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat mengerti apa yang kami baca di pagi ini. Karuniakan hikmat kepada kami, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 129 sampai ayat 136. Firman Tuhan, peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Amin. Cintai firman Tuhan. Kamali'i tu sukaran alukna. Di tengah dunia ini, kita hidup dengan berbagai keinginan yang tak terbatas. Keinginan itu membuat manusia tidak lagi memperhatikan etika kehidupan, sehingga jatuh ke dalam dunia yang fana. Akibatnya ialah manusia bukan hanya memperoleh kesegaran jiwa, tetapi jatuh ke dalam kegalauan hidup. Firman Tuhan dapat menyegarkan jiwa manusia. Firman Tuhan memberikan tuntunan untuk hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan yang kita baca saat ini mengungkapkan bahwa firman Tuhan itu sungguh menakjubkan, sebab menyingkapkan segala sesuatu, menampakkan jalan kebenaran, dan melingkupi manusia dengan damainya. Di ayat 130 dikatakan, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Di sini pemazmur
mengungkapkan bahwa firman Tuhan memberikan petunjuk dan memberikan pengertian bagi manusia yang memiliki keterbatasan dalam memahami segala sesuatu yang dalam pemahaman pemazmur disebut sebagai orang-orang bodoh. Firman Tuhan adalah sumber kebijaksanaan dan petunjuk hidup orang beriman. Menurut pemazmur, jikalau kita membaca mulai di ayat 130 sampai 136, anugerah Allah terwujud melalui firman-Nya yang menghadirkan relasi, bimbingan, didikan, penyelamatan, dan juga berkat bagi manusia. Pemazmur menyadari bahwa manusia tidak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk menjaga relasi dengan Tuhan, mengalahkan dosa, serta menaati dan mencintai firman Tuhan. Relasi dengan Allah harus selalu dimulai dengan sikap tunduk kepada firman Tuhan, dan dari sanalah kita mendapatkan terang Allah, bimbingan dan kekuatan darinya dalam menjalani kehidupan. Itulah sebabnya pemazmur menyadari bahwa firman Tuhan sungguh menakjubkan, ajaib, dan ia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan meneguhkan langkahnya sehingga kejahatan tidak menguasainya. Pemazmur meminta agar Tuhan membebaskannya dari pemerasan manusia. Bahkan pemazmur berharap kepada Tuhan agar tetap mengajarkan kepadanya ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga ia tidak melupakan Taurat Tuhan. Tentu ini juga yang menjadi kerinduan, harapan kita semua, supaya kita diberikan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Kita mendambahkan seperti pemazmur mengatakan di ayat 131, bahwa mulutku kungangakkan dan megap-megap, sebab aku mendambahkan perintah-perintahmu. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah sumber nasihat. Firman Tuhan mampu menyentuh pusat kehidupan kita manusia, yaitu jiwa kita. Terlebih lagi, setiap firman Tuhan dapat memberi terang, pencerahan bagi kita manusia. Sebuah lirik lagu mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu berarti bahwa firman Tuhan selalu kita dambahkan, karena firman Tuhan itu adalah penuntun bagi hidup kita, sumber nasihat, sumber petunjuk, sumber pedoman dalam hidup ini. Karena itu penting untuk mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan adalah kewajiban bagi kita orang beriman. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus harus berpegang teguh pada Taurat, kepada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan kita dapat mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah yang dapat kita perbuat. Jadilah benih-benih yang baik, yang ditaburkan di tanah yang baik, dan menghasilkan buah yang berkali-kali lipat. Tekunlah membaca firman Tuhan. Tekunlah untuk mendalami dan merenungkan firman Tuhan. Karena ini merupakan kebutuhan bagi hati dan jiwa kita untuk diajar dan dibimbing mematuhi perintahnya. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kita dalam mencintai dan memahami setiap Taurat, setiap firman Tuhan dalam hidup ini. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Amin. Mari berdoa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih dan pemeliharaanmu kami ada di saat ini. Kami dikuatkan, kami diberikan kesehatan untuk terus menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu yang mengajar kami untuk terus membaca, merindukan firman Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kami perbuat. Berdoa untuk umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam segala keadaan, pekerjaan, dan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan memampukan dan ajarlah setiap umat-Mu untuk terus memaknai tugas dan tanggung jawab mereka. Berdoa untuk anak-anak umat-Mu dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka. Mampukanlah mereka agar terus menjalani proses hidup dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kepadamu-lah ya Tuhan, kami berdoa menaruh harap Tuhan menolong dan menyertai mereka. Berdoa untuk setiap umat Tuhan yang bergumul. Tuhan karuniakan kesabaran, kekuatan, agar supaya setiap mereka terus dikuatkan oleh Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan pemerintah kami. Tuhan memberkati. Pakai setiap pemerintah agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan bijaksana. Berdoa untuk kehidupan kami saat ini. Setiap hal yang kami akan lakukan, Tuhan memberkati. Tuhan sertai kami, tolong kami, ajarlah kami untuk melalui hidup ini dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Bahkan terus menjadi berkat dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berseru dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan pagi saat ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.